Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya hari ini saya Nagita Slavina bisa menjadi host di sesi ngobrolin pendidikan Islam atau ngopi pertama pada kali ini. Nah untuk Kak Ella, kalau dari Kak Ella sendiri sebagai seorang psikolog, sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, kalau makna belajar sendiri tuh seperti apa sesungguhnya? Iya, ini Nagita juga guru loh sebetulnya, bisa jawab juga. Tapi terima kasih sebelumnya Pak Dirjen, Raffi dan Nagita dan murid-murid Aliyah yang hadir hari ini. Saya tuh kalau ditanya arti kata belajar, seringkali kepinginnya nanya sama murid dulu sih. Menurut teman-teman, belajar itu apa? Karena jawaban saya kayaknya akan jadi jawaban yang beda banget sama jawaban teman-teman. Boleh nggak satu aja yang bilang belajar sama dengan apa? Boleh deh. Memahami sesuatu. Oke. Ya, belajar memahami sesuatu, setuju ya? Bukan cuma menghafal tapi paham. Nah, tapi esensi belajar tuh bukan itu. Memahami sesuatu ya, tapi itu tahap keduanya. Belajar itu menjalin hubungan. Tidak ada proses pendidikan, nggak ada proses belajar kalau kita nggak punya hubungan. Hubungan dengan yang mengajar, kita nggak punya hubungan dengan apa yang dipelajari. Jadi kata kunci belajar itu menjalin hubungan. Kenapa Allah mengharuskan kita belajar? Karena belajar itu cara kita juga menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita belajar sesuatu bukan karena ada ujian, bukan karena itu ada di buku, bukan karena disuruh guru. Kita belajar karena kita tahu itu hal-hal yang penting yang diperintahkan Tuhan untuk kita pelajari sebagai manusia di dunia. Menjalin hubungan dengan guru. Kalau nggak punya hubungan, tidak mungkin kita bisa paham sesuatu. Coba ya, tadi saya seneng banget sebetulnya bahwa Kementerian Agama ini menggunakan kata cinta di kurikulum berbasis cinta. Karena cinta itu menggambarkan hubungan. Benar nggak? Kalau kita cinta sama seseorang, kita cinta sama sesuatu, itu artinya kita punya hubungan dengan dia. Nah, jarang banget murid-murid sekarang yang merasa punya hubungan kuat dengan gurunya. Karena itu proses belajarnya seringkali mandek, motivasinya seringkali nggak tumbuh. Karena apa? Karena nggak ada ketertarikan. Coba deh, kalau misalnya kita pengen banget punya hubungan sama A.A. Raffi atau sama Mbak Gigi, Mbak Nagita, kita jadi orang yang seperti apa? Pengen tahu, bener nggak? Ketemu Mbak Nagita, ketemu Pak Dirjen, gimana? Apa kabarnya? Apa yang lagi dipikirin? Yang dirasain apa? Dan seterusnya. Nah, hubungan antara guru dan murid, proses belajar, hubungan antara kita dengan teman belajar kita, sesama murid, seharusnya seperti itu. Begitu juga hubungan kita dengan ilmu. Belajar topik apapun teman-teman, kalau nggak ada penasaran, nggak ada ketertarikan, nggak ada keingintahuan, itu nggak mungkin proses belajar terjadi. Jadi kata kuncinya itu, menjalin hubungan adalah syarat, adalah esensi dari proses belajar. Ternyata begitu ya. Akhirnya kita mungkin ngerti kenapa kok kayak kita males-malesan gitu kalau di kelas. Gak ada hubungan. Karena nggak ada hubungan gitu. Sedangkan kalau misalnya pengen tahu gosip-gosip yang terbaru, pasti pada penasaran kan. Nah senang banget, berarti memang aku setuju kata cinta itu dibawa supaya guru ini bisa jadi nggak cuman mungkin kita aja jadi apa ya, idola. Guru itu bisa jadi idola dan bisa dicintai muridnya sehingga proses belajarnya jadi lebih menyenangkan gitu ya. Betul. Amin. Nah kalau dari Kak Ella sendiri, madrasah dalam pendidikan Indonesia menurut Kak Ella gimana? Kontribusinya gimana dan sekarang gimana sih menurut Kak Ella? Ya, madrasah tuh 83.000, 84.000 sekitar itu. Jadi banyak sekali sebetulnya, dan murid madrasah tuh juga banyak. Puluhan tahun
madrasah ada, dan saya tuh sempat sekolah di madrasah. Saya sempat sekolah di madrasah pembangunan, di sini nggak ada pasti karena semuanya madrasah negeri ya. Sempat sekolah juga di madrasah Nurul Hidayah sama Kiai Manarul Hidayah. Jadi merasakanlah Nagita bedanya pendidikan madrasah dengan pendidikan umum. Saya sekolah di SD negeri juga, SMP negeri, SMA negeri. Dan yang selalu menarik buat saya, kualitas murid-murid madrasah itu tuh luar biasa dan secara rata-rata tuh sebetulnya lebih baik daripada murid-murid pendidikan umum. Ini benar. Dan datanya bukan cuma dalam konteks madrasah di Indonesia, sebetulnya datanya anak yang tumbuh kembang lewat pendidikan religius itu tuh punya 2 kompetensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak tumbuh di pendidikan yang religius. Bisa tebak apa nggak? Anak madrasah lebih jago apa? Nah, saya udah tahu nih, pasti jawabannya lebih jago menghafal. Salah. Datanya bilang murid-murid dengan pendidikan agama itu jauh lebih bisa berpikir kritis dibandingkan dengan murid-murid yang nggak lewat pendidikan agama. Nah, kalau kita masih merasa bahwa jagonya pendidikan agama itu menghafal, ada yang salah dengan pemahaman kita tentang pendidikan agama, ada yang salah dengan cara belajar kita tentang agama. Karena semua ahli-ahli agama, kita lihat pejabat-pejabat di Kemenak, kita lihat ahli-ahli tafsir di mana-mana, adalah orang-orang yang bukan jago ngafal, sangat kritis, sangat mampu menganalisa, sangat mampu punya sudut pandang yang beragam. Jadi jangan mau masuk madrasah suruh jago ngafal. Tujuannya bagaimana kritis, bagaimana punya wawasan yang luas, bagaimana punya perspektif tentang dunia yang jauh lebih baik. Nah, jangan bilang jago menghafal lagi ya, habis ini ya. Murid madrasah jago apa? Jago berpikir kritis. Yang kedua, bisa tebak? Murid dari pendidikan agama, kompetensi yang jauh lebih tinggi dibanding pendidikan umum apa kira-kira? Akhlak, ya. Spesifiknya apa? Empati. Murid dari pendidikan agama itu datanya jauh lebih tinggi empatinya dibanding dengan murid dari pendidikan umum. Kenapa? Tepuk tangan dulu deh, boleh dibuat murid-murid madrasah yang empatinya luar biasa. Empati itu menunjukkan pemahaman kita tentang masyarakat, menunjukkan bahwa kita itu punya kemampuan observasi pada apa yang ada di sekeliling. Empati menunjukkan kita bisa mengelola emosi kita dengan lebih baik, sehingga kita kemudian bisa hadir dan melihat emosi orang lain. Itu semua kelebihannya adik-adik di sini. Dan empati itu jadi syarat buat sukses di pekerjaan apapun, di profesi apapun. Jadi dengan modal berpikir, mestinya semua lulusan madrasah itu bukan cuma lebih unggul pada saat di sekolah, tapi lebih unggul pada saat masuk di profesi apapun dan pekerjaan apapun. Yakin ya teman-teman ya, luar biasa dampaknya pendidikan madrasah itu buat seseorang. Wah, berarti harus tambah semangat, harus makin pede bahwa ternyata adik-adik yang dari madrasah ini bisa punya kontribusi yang besar buat Indonesia, mungkin buat di dunia insya Allah. Sangat. Bener ya? Semangat ya? Lemes soalnya lagi puasa, semangat ya? Semangat. Nah kalau Kak Ella sendiri kan tadi cerita, pernah juga ngerasain di madrasah, pernah di sekolah negeri, pernah di sekolah, semuanya pernah ngerasain. Kalau untuk madrasah sendiri, dari dulu sampai sekarang makin relevan gak sih? Atau perbedaannya seperti apa madrasah yang dulu sama yang sekarang? Sangat relevan. Saya malah nebak nih Pak Dirjen, Bapak Ibu Direktur, minat untuk masuk ke pendidikan keagamaan madrasah itu makin lama akan makin tinggi. Karena tren dunianya tuh sebetulnya seperti itu. Kenapa? Karena dunianya, Raffi, Mbak Nagita, dunianya itu makin penuh diskoneksi. Orang itu makin mencari makna, orang itu makin jauh dari agama, makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari alam, bahkan makin jauh dari dirinya sendiri. Nah, semua hubungan-hubungan tadi, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam, hubungan dengan keluarga, itu yang dikuatkan oleh
pendidikan keagamaan seperti di madrasah. Nah, pada saat kebutuhannya makin tinggi, tentu madrasah jadi solusi yang makin relevan. Jadi lagi-lagi kalau misalnya merasanya, wah teman-temanku nggak ada yang masuk madrasah, aku masuk madrasah karena terpaksa, karena nggak diterima di sekolah yang lain. Lah itu tuh salah, harusnya madrasah tuh jadi pilihan utama. Karena ini adalah pendidikan yang paling lengkap, yang paling dibutuhkan, karena bukan cuma bicara. Kalau kita masuk madrasah, yang namanya sukses itu tuh bukan cuma di selembar kertas, betul ya Bu Direktur ya? Bukan cuma di selembar kertas, bukan cuma di ijazah, tapi bagaimana hidup kita betul-betul berubah, bukan cuma di dalam madrasah tapi di luar, di konteks keluarga, di konteks masyarakat. Jadi teman-teman tuh dapatnya plusnya tuh banyak sekali dibandingkan yang lain. Nah, mudah-mudahan makin banyak yang bangga jadi warga madrasah, makin banyak yang berminat, dan tugasnya yang udah di madrasah menyebarkan betapa uniknya, betapa khasnya, betapa lengkapnya, betapa penuhnya gitu ya pengalaman belajar di madrasah. Amin. Semoga nanti adik-adik di sini bisa jadi contoh buat lebih banyak lagi nanti adik-adik di seluruh Indonesia biar semangat menjadikan madrasah menjadi pilihan nomor 1 ya. Amin. Cinta itu esensinya ajaran agama ini. Al-Quran itu, Abi itu selalu ngajak, itu kayak surat cinta dari Tuhan kepada hambanya. Makanya kalau kita baca Quran, kalau ada pertanyaan harus dijawab ya. Bener gak? Diajarin kan di madrasah, fabi ayyi ila rabbikuma tukadziban, dijawab. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan, dijawab. Kalau baca ayat yang ada pertanyaannya, kita bukan diem aja, bukan baca aja, tapi kita jawab. Karena itu cara komunikasi, cara Tuhan menunjukkan cintanya kepada kita, memberi informasi. Nah, tetapi yang kita bayangkan tadi pertanyaannya adik adalah cinta itu cinta-cintaan gitu kan, mesra-mesraan. Cinta itu jatuh cinta, seolah-olah sesuatu yang terjadi tanpa sengaja gitu. Nah, padahal cinta itu kata yang paling dekat. Saya tadi sambil dengerin Pak Dirjen, saya coba cari satu kata yang menurut saya itu sinonim dengan cinta. Tumbuh. Cinta itu tumbuh. Bener gak Arafi? Jatuh cinta bukan cuma sekali kan sama Mbak Nagita. Jatuh cinta berkali-kali dan makin lama makin cinta. Jadi cinta itu kata kuncinya tumbuh. Jadi kalau sebagai nama kurikulum dia tuh cocok sekali. Karena kurikulum yang berbasis cinta itu artinya kurikulum yang menumbuhkan terus apapun yang ada. Keingintahuan tadi tumbuh terus jadi kecintaan pada ilmu pengetahuan gitu kan. Kedekatan sejak awal sama Tuhan tumbuh terus jadi kecintaan, kepasrahan diri kepada Tuhan. Nah itu, jadi kalau ada yang masih punya interpretasi yang berbeda, pakai kata tumbuh, yang ingin ditumbuhkan adalah cinta. Dan kita bayangin juga kalau penumbuh, kalau petani itu sabar ya. Sabar sama prosesnya karena dia tahu tumbuhnya itu pelan-pelan, harus dirawat. Nah begitulah juga gambaran tentang kurikulum berbasis cinta yang insya Allah akan diimplementasikan. Jadi jangan khawatir, ini tuh bukan nama yang jelek, bukan nama yang salah kaprah, justru nama yang esensinya itu sangat dalam dan menggambarkan tadi, nggak mengulang yang tadi Pak Dirjen bilang, bukan kurikulum yang penuh ketakutan gitu ya, bukan kurikulum yang maunya gampang-gampang aja atau nyaman, enggak, yang tahu bahwa untuk bisa mencintai itu kita tumbuh bersama, konsisten dan komit setiap hari. Benar ya Mbak Nagita? Benar. Mencintai Arafi gitu juga nggak? Ya semoga benar ya, ini nanti kurikulum yang penuh cinta, penuh kasih sayang, sehingga nanti lebih semangat lagi. Dan memang selalu gitu ya, kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu tuh kadang-kadang mungkin konotasi yang tidak baiknya dulu, tapi sampai kita lupa sebenarnya banyak makna-makna yang baik, yang positif di balik itu gitu. Memberikan pesan-pesan buat adik-adik di sini dan juga mungkin harapan terhadap kurikulum baru nih, kurikulum berbasis cinta ke depannya seperti apa. Silakan Kak Ella dulu boleh. Pesannya yang pertama ke Bapak Ibu guru ya di madrasah. Tadi sekaligus menanggapi sedikit pertanyaan terakhir dan apa yang disampaikan Pak Dirjen. Jadi yang saya yakini jadi ciri khas pendidikan Islam yang sebetulnya sangat kuat itu adalah pendekatan transdisipliner Bapak dan Ibu.
Al-Quran itu transdisciplinary, bicara tentang banyak banget hal, tentang sains, tentang sejarah, tentang akidah. Itu tuh contoh proses belajar yang melihat kaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Nah, jadi kalau ibu bapak guru madrasah ini masih mengajarnya hanya berdasarkan disiplin ilmu masing-masing, tidak menunjukkan benang merah koneksi antara yang dipelajari di satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, atau baru sampai ke interdisiplin. Nanti di riset ya ibu bapak guru apa bedanya interdisiplin dengan transdisiplin. Baru sampai interdisiplin cuma integrasi di permukaan, belum mengajak anak-anak ini menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan perspektif bidang ilmu yang beda-beda. Nah, itu kita belum betul-betul melakukan proses pendidikan yang islami. Marilah jadi bapak dan ibu guru di madrasah yang betul-betul apapun mata pelajaran yang diampu itu memberikan pengalaman transdisipliner ke anak-anak kita. Nah, yang kedua buat murid-murid, lagi-lagi Al-Quran. Al-Quran itu contoh narasi yang luar biasa indahnya. Jadi kalau belajar di madrasah seharusnya bisa setidaknya meniru sedikit, meneladani kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bercerita, dalam menyampaikan gagasan-gagasan, dalam menyebarkan apa pengalaman Anda sebagai siswa madrasah. Jangan disimpan sendiri teman-teman. Contoh tuh Raffi, Mbak Nagita sukses sebagai apa sih? Sebagai storyteller. Itu tuh kemampuan yang langka sekali di dunia, yang mestinya bisa jadi keunggulan murid-murid madrasah. Wong tiap hari bergumul dengan bukti storytelling yang mukjizat luar biasa seperti itu. Nah, itu butuh apa? Kebiasaan untuk komunikasi, kemampuan presentasi, kemampuan untuk menguasai bahasa internasional. Jadikan itu target-target kalian dalam belajar. Saya nggak cuma belajar buat diri saya sendiri, saya belajar dan saya akan menyebarkan ini kepada yang lain. Nah, terus buat kita semua, yang ketiga pesan saya, mari kita lebih banyak refleksi. Refleksi itu juga underrated kompetensi ibu dan bapak, adik-adik semua. Muhasabah itu konsep yang sangat dekat sebetulnya dengan keseharian kita sebagai muslim. Apa yang harus kita perbaiki, apa keunikan kita, apa kekhasan kita, apa yang jadi keunggulan kita, itu mudah-mudahan jadi percakapan-percakapan bermakna setiap hari di kantin madrasah, di ruang guru, di ruang-ruang kebijakan di Kementerian Agama. Insya Allah kebiasaan untuk refleksi inilah yang akan mendorong kita untuk selalu bisa memperbaiki. Mungkin itu, terima kasih kesempatannya untuk berbagi hari ini. Terima kasih Kak Ella.